saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Matius 4 ayat 17, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Seruan untuk bertobat adalah perkataan pertama yang disampaikan Tuhan Yesus pada saat ia mulai dalam pelayanannya di bumi. Berita tentang pertobatan ini diseru-serukan Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea di awal pelayanannya kepada umat Israel. Jadi hidup dalam pertobatan adalah kehendak Tuhan bagi semua orang, terlebih-lebih kita yang mengaku percaya kepadanya, sebab yang menjadi dasar pertobatan sejati adalah iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk menuju pertobatan sejati ada langkah-langkah yang harus kita perhatikan. Yang pertama, bahwa kita harus menyadari bahwa diri kita ini adalah orang berdosa. Ada banyak orang yang menganggap dirinya benar dan suci sehingga ia merasa bahwa dirinya tidak perlu bertobat. Pengakuan jujur sebagai orang berdosa yang memerlukan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus adalah langkah awal pertobatan. Pengakuan kita adalah bukti bahwa kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, sebab jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam diri kita. 1 Yohanes 1 ayat 8. Apabila kita mau datang kepada Tuhan Yesus dan mengakui dosa-dosa kita, maka dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bahkan dikatakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kuasa Yesus akan bekerja, dapat secara khusus dan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Amin. Thomas, mau tanya apa, Thomas? Ya. Mau tanya apa, Thomas? Ya, Pak Daud, saya baru sampai di Kota Palangkaraya, Pak Daud. Nanti Pak Daud harus hadir di Kota Palangkaraya, Pak Daud, ya. Ada kenangan Pak Daud di Kota Palangkaraya? Pernah, Thomas. Pernah, Pak Daud. Ada kenangan? Mungkin pernah melawan. Saya kan pernah pelayanan ada di Sampit, setelah itu Palangkaraya. Waktu itu kan kerusuhan merebak sampai ke Palangkaraya. Iya, Pak Daud. Suku ya? Iya. Waktu itu saya seminar, ada yang mengirim ilmu gaib, itu jenis mandau. Mandau terbang untuk ngetes nguji saya, Thomas. Iya, Pak Daud. Waktu itu saya doa darah Yesus, hancurkan kutuk, darah Yesus, hancurkan mantra, darah Yesus, bebaskan. Demi nama Yesus, setan keluar. Saya berdoa darah Yesus, benteng itu jiwa rohku. Langsung mandau itu kalah, terlempar, dan yang nyerang saya itu bertobat, berserta keluarga dan teman-temannya, Thomas. Haleluya. Itu kejadian pada waktu kerusuhan merembak menuju ke Palangkaraya, Thomas. Perang suku ya. Ya. Dan itu semua adalah anugerah Tuhan, Thomas. Amin, Pak Daud. Kita harus percaya dan mengakui bahwa Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Yang kedua, kita pun harus mengaku dengan mulut dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab dalam Yesaya 1 ayat 18, dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri.